Hai guys, balik lagi bareng gua Lutfi di channel ALK Sport, channel yang bakal ngebahas tentang dunia olahraga. Hari ini gua mau bahas tentang kisah sukses salah satu atlet paling berprestasi di Indonesia. Hari ini gua mau ngebahas kisah sukses dari maestro tunggal putra bulu tangkis Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Taufik Hidayat. Seperti yang kita tahu, bulu tangkis merupakan salah satu olahraga yang paling berprestasi di Indonesia, yang paling banyak menyumbangkan prestasi untuk bangsa. Dan banyak menghasilkan atlet-atlet yang luar biasa berprestasi, salah satunya yaitu Babang Taufik Hidayat. Penasaran dengan kisah sukses dan perjalanan hidupnya Taufik Hidayat? Mak video ini sampai habis. Taufik Hidayat lahir di Bandung pada tanggal 10 Agustus 1981 yang merupakan putra dari pasangan Aris Haris dan Nok Dartilah. Taufik Hidayat sudah dikenalkan ke dunia bulu tangkis itu semenjak dia masih berusia 7 tahun, di mana ayahnya pada saat itu sering ngajak Taufik Hidayat buat main di Gor Pamor, Pengalengan. Dan dari situlah mulainya Taufik Hidayat tertarik dengan olahraga bulu tangkis. Ayahnya kemudian masukin Taufik ke klub badminton SGS, Sangkuriang Geraha Sarana yang dipimpin oleh Lutfi Hamid. Dan di SGS itu Taufik dibimbing oleh pelatih yang bernama Lee Sumirat. Taufik remaja yang saat itu masih muda, masih sekolah. Ia harus banyak berkorban untuk latihan dan juga sekolahnya, di mana jarak dari sekolahnya ke SGS itu sangat jauh, yaitu Bandung Pengalengan. Jadi ia terpaksa harus setiap hari bolak-balik Bandung Pengalengan untuk sekolah dan juga berlatih bulu tangkis. Tapi untungnya Taufik Hidayat mempunyai ayah yang sangat mensupport perjalanan karir Taufik dunia bulu tangkis, di mana ayahnya ini dengan sangat konsisten nganterin Taufik Hidayat untuk bolak-balik Bandung Pengalengan. Ia pun kemudian akhirnya lulus, walaupun dengan penuh perjuangan sekolahnya, ia pun akhirnya lulus dan bisa fokus di karir bulu tangkisnya. Setelah lulus SMA, bakat Taufik Hidayat dalam bermain tepok bulu itu kian meningkat, yang mana itu akhirnya membawa dia masuk ke Pelatnas Cipayung. Dilatih oleh pelatih yang berkelas serta berlatih bersama pemain-pemain yang sangat-sangat berkelas seperti Haryanto Arbi, Hendrawan, dan Joko Supriyanto. Itu ngebuat Taufik kemampuannya kian berkembang sangat pesat. Dia terjun ke bulu tangkis profesional pada tahun 1998 dan gak butuh waktu yang lama nih buat Babang Taufik untuk bisa berprestasi. Di usia yang masih 17 tahun, dia berhasil meraih gelar juara di Brunei Open 1998 dan juara Indonesia Open 1999. Dan juga menembus final Singapore Open dan All England. Prestasi-prestasi yang luar biasa itulah yang bisa bikin Taufik Hidayat ini mecahin rekor yang belum terpecahkan sampai sekarang. Sebagai tunggal putra termuda yang pernah menduduki World Number 1 pada usia 17 tahun, coy. 17 tahun, coy. 17 tahun. Oi. Prestasi-prestasi gemilang terus ditorehkan oleh menantu Agung Gumelar itu. Tercatat selama 17 tahun Taufik Hidayat berkarir, ia sudah melakoni 413 pertandingan dan meraih 27 gelar juara. 27 gelar itu dia raih itu hampir lengkap. 27 gelar itu diantaranya yaitu Indonesia Open, Brunei Open, medali emas SEA Games, Singapore Open, Macau Open, India Open, Kanada Open, Prancis Open, kejuaraan dunia, Asian Games, dan yang paling bergengsi saat ia berhasil meraih medali emas Olimpiade Athena 2004 dengan mengalahkan Chung Moo Sun dari Korea Selatan di babak final dan berhasil mengibarkan bendera merah putih tingkat tertinggi. Prestasinya hampir komplit yang tadi gue bilang, tapi ada satu event bergengsi yang belum pernah Taufik Hidayat raih, yaitu All England. All England adalah satu-satunya kompetisi yang belum pernah diraih gelarnya oleh Taufik Hidayat. Ia selalu kandas di babak final pada turnamen tersebut. Pada final 1999, ia dikalahkan oleh Peter Gate, dan kemudian tahun berikutnya dia masuk final lagi tahun 2000, tapi dikalahin lagi sama tunggal putra Cina yang bernama Xia Xuanzhe. Xia Xuanzhe, ya benar. Ya, tapi itu nggak mengurangi ibaratnya kegemilangan karir dari seorang Taufik Hidayat. Di luar bulu tangkis juga nih ya coy, yaitu di dunia asmara, Taufik Hidayat itu memiliki prestasi yang luar biasa. Taufik ini dikenal sebagai pria playboy mungkin ya.
Muka ganteng, badan atletis, dan rayuan gombal backhandnya berhasil membuat wanita-wanita kepencut sama dia. Sejumlah artis seperti Nola, Deswita Maharani, dan Linda Rahman pernah berpacaran dengan Taufik sebelum akhirnya menikahi Agung Gumelar. Astagfirullahaladzim. Pernikahannya dengan Agung Gumelar, Ami Gumelar, Agung Gumelar bapaknya, mertuanya dia. Salah, sorry. Pernikahannya dengan Ami Gumelar dikaruniai 2 buah hati. Yang pertama itu bernama Natarina Alika Hidayat dan Nayutama Prawira Hidayat. Dan juga Lutfi Hidayat. Taufik Hidayat akhirnya memutuskan pensiun dari dunia bulu tangkis pada usia yang masih terbilang muda ya, yaitu masih pada usia 32 tahun pada Juni tahun 2013 pada ajang Indonesia Open pas itu. Setelah Indonesia Open pada tahun 2013 itu selesai, Taufik Hidayat akhirnya mengumumkan untuk pensiun. Pidato perpisahannya pun menjadi sangat-sangat emosional. Bahkan Taufik itu nyerahin 1 buah raket waktu itu ke Jonathan Christie sebagai ibaratnya kayak simbolis lah penerus tunggal putra Indonesia. Prestasi-prestasi gemilang yang ditorehkan Taufik Hidayat untuk Indonesia membuat dirinya dicap sebagai legenda atlet Indonesia. Kisah jatuh bangun perjuangan Taufik Hidayat dalam menjalani hidup dan karirnya selalu bisa menjadi motivasi bagi anak-anak muda yang ingin meneruskan langkahnya. Setelah pensiun, Taufik Hidayat nggak serta-merta ninggalin dunia bulu tangkis. Ia masih aktif dalam PBSI, dalam artian dia masih aktif untuk ngasih saran kepada anak-anak muda, terus kepada atlet yang sedang berlatih. Dia masih aktif untuk memberikan wejangan-wejangan dan saran-saran. Ia juga ngediriin akademi bulu tangkis, yaitu yang bernama Taufik Hidayat Arena, yang bertempat di Ciracas. Terus ia juga masih tergabung dalam sebuah tim, yaitu Yonex Legend Vision, mungkin ada yang tahu, yang mana tim itu diisi oleh legend-legend bulu tangkis dunia. Di antaranya ada Taufik Hidayat ya tadi, terus ada Lee Chong Wei, Lin Dan, Leong Dae, dan Peter Gate. Di mana tim ini mempunyai tujuan untuk memperkenalkan bulu tangkis kepada dunia dan melakukan tur-tur dunia. Taufik Hidayat juga selain masih berkecimpung di dunia bulu tangkis, ia juga mencoba tantangan baru dengan terjun ke dunia politik. Ia mengawali karir di dunia politik dengan menjadi kader Partai Demokrat dan juga menjadi staf khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga bidang komunikasi dan kemitraan periode 2016 sampai 2018. Oke guys, itu aja buat hari ini. Semoga kisah sukses dari atlet bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat ini menjadi motivasi buat teman-teman yang bercita-cita menjadi seorang atlet. Bahwasanya dengan kerja keras dan tekad yang kuat, sesuatunya nggak ada yang nggak mungkin. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Semoga kalian suka. Kalau ada kritik, saran, dan komentar bisa kalian masukin di kolom komentar. Kalau ada request, mungkin nanti kita ngebahas kisah atlet, kisah suksesnya siapa lagi, atau mungkin cerita apa, bisa kalian request di kolom komentar. Oke, itu aja. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, nyalain loncengnya. Have fun guys. See you next time.